Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali lagi kami hadir bersama Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan hiburan yang menarik berupa cerita-cerita horor. Tentunya untuk menemani Anda yang suka dengan cerita-cerita horor. Oke, langsung saja. Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rahasia Mbah Kakung yang tak pernah terungkap. Sepasang uyutku adalah orang yang meninggalkan kesan horor. Setidaknya begitu menurutku saat kecil. Aku masih ingat bagaimana Uyut Putri hampir meninggal saat aku kelas 5 SD. Tapi karena support dari peliharaannya, Uyut masih berumur panjang, bahkan sampai aku berumur 29 tahun. Ajaib ya. Tunggu dulu, cerita ini baru akan dimulai. Uyut Kakung adalah seorang yang cukup disegani di daerah kami. Karena Uyut mantan seorang pejabat di masa kolonial. Padahal Uyut Kakung orang pribumi. Uyut kadang mengaku beragama Hindu, tapi dia tak pernah pergi ke pura. Kadang pula beliau mengaku Islam, padahal sesembahannya bukan Tuhan. Uyut punya 8 orang anak. Nenekku adalah anak pertamanya. Nenek melahirkan ibuku. Adik nenek ada 7. Hal ini membuat nenek hidup mandiri sedari kecil hingga menikah dan hidup terpisah dari Uyut. Saat aku iseng bertanya, kenapa nenek dan kakekku tidak tinggal di rumah besar Uyut, mereka menjawab bahwa Uyut punya banyak peliharaan, sampai membuat nenek tidak nyaman dan memilih hidup terpisah. Berdasar penuturan nenek, tiap malam tertentu Uyut Kakung melek wengi untuk tirakat. Kadang pula Uyut Putri mengitari rumah tanpa busana dengan rambut panjang terurai. Uyut Kakung pun rajin memandikan berbagai pusaka seperti keris, jari, dan benda-benda yang kami tidak tahu. Mereka punya kamar khusus untuk pemujaan terhadap sesembahannya. Entah apa, anak-anaknya tidak ada yang diberitahu. Uyut Kakung adalah orang yang keras dan temperamen, maka anak-anak tak mau ambil pusing mengenai hal itu. Sekian waktu berjalan, Uyut Kakung dan Uyut Putri masih melakoni ritual dan berbagai hal yang tidak wajar, seperti menyembelih ayam cemani atau mengkonsumsi didi, darah beku yang konon katanya bisa membuat panjang umur, entahlah. Ketika aku kelas 5 SD, kami para cucu dan cicit dikumpulkan karena Uyut Putri sakit keras. Di situasi itu aku melihat sendiri Uyut merintih sakit dan pamitan kepada kami seolah dia akan pergi selamanya. Tapi pada saat itu pula aku melihat Uyut Kakung memberi minum air bunga 7 rupa, dan wajahnya Uyut Putri kembali sehat, segar, dan menyeringai ke arah kami, seolah yang kembali merasuki raga itu bukan sepenuhnya Uyut Putri. Hari itu berlalu begitu saja, sampai akhirnya aku berumur 29 tahun dan sedang hamil anak pertama. Saat itu aku tinggal di ibu kota karena tugas. Ibuku dari kampung memberi kabar jika Uyut Putri kembali sakit keras. Aku pun hanya bereaksi seadanya karena teringat kejadian masa itu. Paling nanti juga sembuh lagi setelah dijampi-jampi Uyut Kakung, kataku pada ibu. Tapi ibu berkata, mungkin sudah waktunya Uyut diambil. Mengulur waktu hanya membuat tersiksa jiwa raganya. Aku tertegun. Benar juga, pasalnya umur Uyut sudah mencapai 90 tahun. Ibuku menceritakan beberapa hal menarik sepeninggal Uyut Putri. Siang itu ibuku baru pulang dari pasar dan hendak sholat duhur saat mendapat kabar bahwa Uyut Putri meninggal. Kronologi meninggalnya Uyut disaksikan oleh anak bungsunya, buleknya ibuku. Bulek berkata, saat itu dia baru saja menyuapi Uyut Putri makan siang. Cuaca saat itu mendung dan hampir hujan. Tangan Uyut Kakung tak lepas dari Uyut Putri. Hampir tak pernah Kakung pergi lama, paling hanya sekedar ke kamar mandi. Kakung terlihat sangat sedih karena kondisi Uyut Putri yang makin lemah. Tapi tiap diajak ke rumah sakit selalu menolak. Uyut Kakung menggenggam tangan Uyut Putri sambil menggumamkan jampi-jampi yang kami tak pernah tahu doa apa itu.
bukan doa dalam agama Islam maupun Hindu. Entah siapa yang datang, tiba-tiba pintu diketuk keras dan beruntun. Tok tok tok, tok tok tok. Kakung geram karena mengganggu konsentrasinya. Kakung mencegah bule yang berdiri hendak membuka pintu depan. Kakung berdiri melepas genggaman Uyut Putri. Bule memperhatikan Uyut Putri. Tiba-tiba Uyut seperti tercekik dan menghembuskan napas terakhir. Di depan pintu Kakung menoleh kanan kiri karena tak ada siapapun di teras. Lantas, siapa yang mengetuk? Dari dalam kamar bule berteriak, "Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bapak, Ibu pun sedo." Spontan Kakung berlari ke dalam rumah dan memeluk sambil menggoncang-goncang tubuh lemah Uyut Putri. Singkatnya, semua anak cucu terdekat mulai berdatangan, termasuk ibuku. Mereka berdiskusi jam berapa Uyut akan dimakamkan, dengan tata cara agama apa. Karena sebagian besar anak-anak Uyut beragama Islam, maka mereka sepakat untuk memakamkan Uyut dengan tata cara Muslim. Namun di sini, semua keluarga kaget karena Uyut Kakung membuat heboh dengan mengatakan bahwa dia akan menghidupkan kembali Uyut Putri. Uyut Kakung nampak sangat terpukul kehilangan istri. Dia berteriak dan mengunci kamar tempat jenazah Uyut Putri. Kakung memohon agar anak-anaknya memberi waktu untuk menghidupkan kembali Uyut Putri. "Kalau sampai besok belum hidup kembali, aku ikhlas ibumu dikubur," kata Kakung. Nah, segini aja udah serem banget buat kami anak cucunya. Kakung melakukan segala cara untuk mengembalikan istrinya. Aku hanya memantau perkembangan dari luar kota karena aku sedang hamil besar saat itu. Sehari semalam Kakung melakukan banyak ritual aneh. Kakung menyembelih ayam cemani dan meraupkan darahnya ke tangan dan kaki jenazah Uyut Putri. Kemudian membasuhnya dengan air kelapa hijau. Kami prihatin sekali melihat Kakung berbuat seperti itu. Rasa cintanya pada Uyut Putri membuatnya rela berbuat apapun. Kami tak mampu mencegah karena Kakung membentak siapapun yang menghalanginya. Malam itu, saudara dan kerabat hadir melayat, salah satunya Mbak Erna. Dia adalah menantu cucu. Mbak Erna ini menikah dengan Mas Dodo, cucu Uyut. Mbak Erna ini peka dengan hal mistis. Selama berada di rumah Uyut, Mbak Erna ini tidak mau masuk ke dalam dan melihat jenazah Uyut Putri. Karena menurut penglihatannya, rumah itu dikelilingi makhluk tinggi besar bertanduk. Makhluk itu tersebar di sudut rumah, dan makhluk itu seolah tahu bahwa Mbak Erna bisa melihatnya. Saking takutnya, Mbak Erna pulang malam itu juga tanpa menginap. Malam itu semua anak cucu berkumpul dan kembali berdiskusi mengenai tata cara pemakaman, karena ternyata Uyut Putri sudah menyimpan peti mati untuk kematiannya sendiri. Peti ini tersimpan di dalam kamar khusus yang hanya boleh dimasuki Uyut Kakung. Kami bingung apakah Uyut berkeinginan dimakamkan dengan tata cara agama Hindu atau tata cara agama Islam. Karena menurut penuturan bule, peti itu sudah disimpan selama 2 tahun lamanya dalam kamar. Akhirnya keluarga sepakat untuk tetap memakamkan dengan tata cara Islam, tapi tetap menggunakan peti. Jadi peti hanya digunakan sebagai pengganti keranda jenazah. Pagi hari, tetangga sudah berkumpul untuk gotong royong membantu pemakaman. Saat itu Kakung menyerah dan mengizinkan jenazah Uyut untuk dimandikan dan dikafani. Proses ini berlangsung lancar, dan akhirnya peti mati yang telah tersimpan selama 2 tahun itu terpakai oleh pemiliknya. Proses pemakaman berjalan lancar, namun Kakung berulah lagi. Beliau bilang, peti ini tidak boleh dikuburkan, peti ini harus dibawa pulang dan disimpan lagi untuk hari kematiannya. Serem banget kan? Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.